Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhal faman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abilus sabil. Segenap alim ulama yang kami muliakan, hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, sehingga asbab daripada nikmat-nikmat itu semua hadirin, diri kita mudah untuk beraktivitas, baik aktivitas kita dalam urusan dunia kita maupun aktivitas dalam urusan ukhrawi kita, dalam urusan menyiapkan amalan-amalan yang hendak kita bawa menuju daripada kematian kita. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita bersyukur atas nikmat itu, hadirin. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa perubahan peradaban dunia, membawa daripada masa-masa manusia jahil, manusia yang tidak bermoral, manusia yang biadab menuju manusia yang beradab, manusia yang sanggup mengubur anak perempuannya hidup-hidup takut hina, membawa daripada manusia yang membunuh anak laki-lakinya takut miskin, hadirin. Dirubah oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita ucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan kembali niat kita. Kita datang dari masjid-masjid kita masing-masing, dari rumah kita, dari kampung kita, desa kita, tiuh-tiuh kita, ada yang dekat, ada yang jauh. Kita luruskan
datangnya kita di sini adalah untuk kembali mengulang-ulang ilmu yang pernah disampaikan oleh alim ulama kita, pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau hari ini kita hanya mudzakarah tentang ilmu saja. Hadirin yang mulia, karena kita sama-sama pernah mendapatkan daripada ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama kita, oleh guru-guru kita, kita kembali ulang-ulang daripada ilmu tersebut. Karena Sayyidina Ali, beliau mengatakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana fi talabul ilmi fakanat jannatu fi talabihi. Barang siapa yang berada dalam majelis ilmu. Kita majelis ilmu, hadirin. Majelis ilmu, Pak ya, Pak Jono ya. Barang siapa yang dalam perjalanan atau berada dalam satu ahwal, satu keadaan, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, mengulang-ulang ilmu Allah Subhanahu wa taala, fakanat atau fakanatil jannatu fi talabihi, maka jannahlah yang mencarinya. Kita mencari surga atau jannah yang mencari kita, Pak. Jadi kalau kita menuntut ilmu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jannah yang mencari kita. Surga yang merindukan kita gitu. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Jannah merindukan kepada 4 golongan manusia. Artinya jannah itu merindukan, Pak. Jannah merindukan 4 golongan daripada manusia. Jannah merindukan daripada golongan orang-orang yang berada di dalam majlisnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Sayyidina Ali mengatakan demikian, hadirin yang mulia? Beliau di antara sahabat yang kasab. Semua sahabat kasab. Namun kasabnya Sayyidina Ali ini ada nilai lebih. Sehingga beliau disebut babul ilmi, pintunya daripada ilmu. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Madinatul Ilmi, kotanya daripada ilmu, pintunya daripada ilmu siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu an, atau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi beliau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kegaiban. Sehingga beliau sendiri mengatakan, lau kusipal gita umasdatu yaqina gitu. Sekiranya perkara yang gaib. Kalau kita bahasa Jawa, Pak. Kita ini enggak kelihatan, Pak, kita ya. Tapi kita di sini adalah apabila ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang gaib, yang hari ini di hadapan daripada manusia tidak tampak, hadirin manusia. Hadirin yang mulia, masdatu yakina, maka keyakinanku enggak nambah, Pak. Kenapa sampai keyakinan Ali enggak nambah? Karena imannya itu sudah mentok gitu. Yakinnya itu sudah matlub, iman yang dikendaki. Kayak ada santri yang main layang-layang itu, Pak. Ketika layang-layang itu sudah mentok ke langit, beli tambang di Pak Sarwono, beli tambang di Pak Slamet, beli tambang di seluruh daripada pasar, dia nggak nambah lagi ketinggiannya. Karena apa? Karena sudah mentok gitu. Nah, Sayyidina Ali ini yakinnya sudah mentok. Kan kebanyakan manusia, hadirin yang mulia, ketika ditampakkan akhirat, dia itu akan bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na na'mal sholihan, inna mukinun gitu. Kembalikan saya ke dunia karena sekarang saya sudah yakin. Kembalinya ke dunia, inginnya ke dunia bukan mau deres lagi, Pak. Bukan mau dodos sawit lagi. Bukan mau minta dikasih waktu untuk jaga toko lagi karena jaganya kurang lama. Bukan mau dikasih
waktu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ngampas barang yang lebih lama lagi atau bertani yang lebih luas lagi, tidak. Tapi diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikembalikan ke dunia, na'mal sholihan, ingin beramal soleh. Kalau Sayyidina Ali enggak, sudah yakin, Pak. Keyakinannya itu sudah mentok gitu. Maka imannya sempurna, amalannya sempurna. Seandainya Sayyidina Ali yang sering kita dengar itu, nanti di alam kubur ada namanya, ada ular yang namanya apa, Pak Jono? Sujaul Akro ya. Kepalanya budak, Pak ya. Ada ular Sujaul Akro yang kepalanya budak, yang nyembur ke dunia, sekali saja bisanya nyembur ke permukaan bumi ini, maka bumi ini tidak akan tumbuh tanaman pun sampai hari kiamat. Itu kita baru diceritakan oleh yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat daripada alim ulama. Lah kalau Sayyidina Ali itu dibukakan, hadirin, ularnya sudah keluar dari alam kubur. Ularnya gede, kepalanya botak. Ini yang disabdakan Nabi. Bukan hanya dengar, seandainya sudah nampak di hadapan daripada beliau, imannya enggak nambah, Pak. Sudah mentok keimanannya. Masdatu yakina, keyakinanku sudah tidak tambah. Lebih mau nambah, sudah mentok, hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat apabila ditampakkan huru haranya daripada padang mahsyar, yang keringat daripada umat manusia ada yang satu dengkul, ada yang satu udel, ada yang satu dada, ada yang seleher gitu. Ada yang berenang di keringatnya masing-masing. Sahabat sudah enggak nambah lagi. Sudah tidak minta dikembalikan ke dunia. Kebanyakan manusia minta dikembalikan ke dunia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditampakkan daripada dasarnya neraka, yang tidak nambah. Ditampakkan daripada indahnya jannah, cantiknya bidadari gitu. Enggak nambah juga, Pak. Karena Pak, hadirin yang mulia, ketika sudah di dunia dia sudah mengusahakan keimanannya secara sempurna. Padahal cantiknya bidadari itu, hadirin, kalau ngeludah katanya ngeludah air laut jadi tawar gitu, Pak. Jadi manis, Pak. Manis, Pak ya. Kemudian kalau manusia tercantik di dunia ini kemudian disandingkan dengan bidadari katanya, kita kan belum pernah lihat, Pak ya. Disandingkan dengan bidadari permisalannya. Sebelah kanan bidadari, sebelah kiri wanita tercantik di dunia. Habis noleh kanan kita noleh bidadari, noleh kiri kita muntah, Pak Surgan. Padahal tercantik, Pak. Muntah kita habis lihat bidadari. Saya pernah keluar di Tangerang, di Parung Bogor. Sebelum saya keluar di sana ada jamaah tadinya, jadi 2 bulan sebelumnya bergerak. Saya bergerak 2 bulan sebelumnya ada ustadz-ustadz yang hendak mengisi daripada bayan masturot. Bayan masturot itu pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Berangkat jam 9, bayannya jam 10. Di tengah perjalanan, hadirin, dari lawan arah, ini cerita yang masih hidup. Karena nanti kisah ini ceritanya satunya meninggal dunia. Jadi ceritanya yang masih hidup itu, dari arah berlawanan itu, ada kendaraan yang tidak terkontrol gitu. Siksak, wah langsung jebret gitu. Ketika jebret, yang digonceng ini, ustadz yang tidak ngisi ini, hadirin yang mulia, itu ususnya keluar. Tapi beliau tidak pingsan. Beliau masukkan itu usus-usus ke dalam perut. Kemudian yang gonceng itu kakinya patah. Kemudian dibawalah di rumah sakit yang terdekat.
Ketika dibawa di rumah sakit yang terdekat, hadirin yang mulia, karena hari-hari beliau berdua ini adalah ngajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyampe rumah sakit itu kata beliau sudah masuk daripada waktu zuhur. Dokter yang datang mau ngobatin dia, mau meriksa dia, mau jahit perutnya itu didakwai sama beliau. Pak, sampean sudah sholat atau belum? Gitu. Kalau sampean belum sholat, sholat dulu gitu. Jadi dokter yang mau ngobatin dia, yang mau jahit daripada perutnya itu didakwai. Karena kalau Bapak tidak sholat maka nanti akan celaka di akhirat nanti. Tapi kalau Bapak jaga sholat, maka nanti Bapak akan mulia di dunia sampai mulia di akhirat. Dia tidak dituntun, malah nuntun dokternya. Maka Bapak harus sering mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Dokternya ditalkin, hadirin yang mulia. Jadi yang sakaratul maut nalkin yang sehat. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, yang satu tadi menyaksikan yang kakinya patah, yang bisa cerita itu buat sekalian. Ketika beliau arwahnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada malaikat siapa? Israel, hadirin yang mulia. Bersamaan dengan itu ada bidadari yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Untuk menambahkan keyakinan kawan kita yang sebelah tadi. Gitu. Jamaah sekalian, orang yang patah kaki ketika melihat mak seret gitu aja, Pak. Mak seret, lama enggak gitu. Hanya sekilas ngelihatnya, beliau itu junubnya sampai 7 kali. Junub sampai 7 kali gitu. Padahal kakinya patah. Gimana kalau kakinya sehat itu? Paling 49 kali karena 7 kali 7. Nah hadirin yang dimuliakan, lah seperti itu seandainya ditampakkan kepada sahabat, masdatu yakina, keyakinanku enggak tambah, kayak apa hebatnya sahabat itu. Kenapa sahabat sampai hebat seperti itu, hadirin yang mulia? Karena hari-hari duduk bersama yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebaliknya hadirin yang mulia, mangkana fi talabil maksiyah fakanatin naru fi talabihi. Barang siapa yang dia berada dalam perjalanan maksiat, maka setan yang enggak mau kalah juga. Kalau jannah merindukan daripada orang yang menuntut ilmu, nah ini neraka juga enggak mau kalah merindukan daripada ahli-ahli maksiat. Maka tiap hari dia mencari daripada orang-orang yang ahli maksiat supaya menjadi daripada penghuni-penghuninya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah mendapatkan daripada mudzakarah dari Pak Yai bahwa keimanan sahabat itu imannya sudah ke level ainul yakin. Berarti iman itu ada berapa level? Jadi yang pertama adalah iman taklid, yang kedua iman bidalil, yang ketiga iman ainul yakin, yang keempat adalah iman hakul yakin. Kita mulai dari bawah hadirin. Jadi kata beliau, iman taklid itu adalah imannya yang orang ikut-ikutan. Waktunya Ramadan puasa, ya suruh puasa ya puasa. Mana dalilnya puasa? Ya enggak tahu, penting puasa. Adzan dikumandangkan, suruh sholat, ya sholat. Mana dalilnya sholat, ya enggak tahu gitu, Pak. Makin pentingnya menuntut ilmu, bagaimana diri kita ketika hendak mendirikan sholat, tahu dalilnya bahwa itu adalah perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu makalah dikatakan, inna imanal muqallidi asimun. Bukan asin, Pak. Sesungguhnya imannya orang yang ikut-ikutan itu dosa, Pak. Bukan dosa karena dia beriman, tapi dosanya enggak mau menuntut ilmu. Dambun alimun, dambun wahidun. Wandambun jahilun dan bani. Dosanya orang alim itu satu, kalau dosanya orang bodoh,
atau dosanya orang jahil itu dambani, 2 dosa, Pak. Satu, melaksanakan dia dosa, yang kedua adalah dosa karena tidak mau menuntut ilmu. Maka ditamsilkan oleh beliau, hadirin yang mulia, iman itu seperti ini, Pak. Iman yang ikut-ikutan tadi. Ketika saya bilang di samping itu ada estalase. Di dalam estalase ada rukuh. Di dalam estalase ada apa nama lagi itu? Misalkan ada Al-Qur'an gitu. Kemudian ketika dikasih tahu kabar seperti itu kita langsung percaya iya gitu. Nengok estalase tidak kita? Kita enggak nengok estalase. Ketika dikasih kabar di samping masjid ada estalase, di samping masjid ada kursi, kita jawab iya. Ada kursi memang, ada estalase memang, hadirin yang mulia, tapi kita tidak melihat kursi dan tidak melihat estalase. Itu dinamakan iman taklid, iman muqallidi asimun tadi. Kemudian naik lagi, hadirin yang mulia, ini adalah imannya orang-orang soleh, yakni iman bidalil, iman yang menggunakan dalil. Di samping ada estalase, di samping ada kursi, dia ada usaha. Usaha, betulkah di samping ini ada kursi? Betulkah sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betulkah puasa ini adalah perintah Allah? Betulkah zakat ini adalah perintah Allah? Betulkah haji ini adalah perintah Allah? Dia ada usaha untuk mencarinya. Ibarat dikasih tahu tentang kursi tadi, dia mengusahakan untuk keluar. Dilihat di sampingnya ada kursi, oh iya ada kursi, warnanya coklat, ada busanya misalnya. Tapi cukup dilihat saja sudah selesai. Ini siapa? Imannya orang-orang soleh. Kemudian hadirin yang mulia, yang ketiga adalah iman ainul yakin, yakni imannya sahabat. Dikasih tahu di sebelah ada kursi, dia langsung ada usaha berjalan menengok, oh iya ada kursi. Terus kursinya dipegang, hadirin yang mulia. Iya, warnanya coklat, dia. Kemudian tempat duduknya empuk juga gitu. Tingginya 0,5 meter misalnya. Terus kemudian kalau hakul yakin siapa? Hakul yakin ini ketika dikasih tahu di samping ini ada kursi, dia lihat kursinya, kemudian dia pegang kursinya, dia pernah duduk di atas kursi. Sehingga terompahnya daripada Bilal masuk ke dalam jannah, dia tahu. Sudah tahu tentang bagaimana nikmatnya daripada jannah. yakni imannya para anbiya, imannya para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana hadirin yang mulia, rutinitas kita duduk dalam majelis ini menaikkan daripada level tadi. Bagaimana level iman taklid menjadi iman bidalil. Hari-hari kita duduk di dalam majelis daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan yang hari-hari kita baca apa? At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban Nabi apa? Assalamu alaikum. Di sini kan ada isim domir Pak ya. Assalamu alaika. Kalau ditanyakan itu jawabnya kan seharusnya ya. Mansmuk atau mansmuka. Siapa namamu? Ismi, nama saya. Tapi Nabi tidak menjawab dengan keselamatan bagiku atau assalamu alayya, tidak, tapi Nabi menjawab assalamu alaina gitu. Wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan bagi kami ya Allah dan bagi hamba-hambamu yang soleh-soleh. Yang soleh-soleh atau yang muslim-muslim? Yang soleh-soleh Pak. Setiap orang sholat mendoakan daripada orang-orang yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seantero dunia doanya sama.
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Lah kira-kira kita ini masuk enggak ke dalam kategori soleh gitu. Soleh itu orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi Sayyidina Ali mengatakan, laula khamsu hisalin lasoro annasu kulluhum sholihin. Sekiranya tidak karena 5 perkara, maka seluruh manusia, seluruhnya Pak. Sekiranya tidak karena 5 perkara, maka seluruh manusia menjadi soleh. Ya cuman gara-gara 5 ini hadirin yang mulia. Yang menghalangi seseorang menjadi soleh ya 5 perkara ini. Kalau 5 perkara ini enggak wujud di tengah-tengah umat, enggak ada di dunia ini hadirin yang mulia, maka seluruh daripada umat manusia ini menjadi soleh. Coba kita koreksi Pak. Ada enggak 5 perkara ini dalam diri kita? Yang pertama apa? Kata beliau, yang pertama adalah al-qanaatu bil jahli. Qani, puas, ridho akan kebodohannya. Alah ya wis lah. Yang penting iso wudu gitu. Yang penting iso salat walaupun enggak ngerti artinya, walaupun enggak tahu tajwidnya gitu. Piye kuwi? Kuwi jenenge qani. Kuwi jenenge qanaah. Puas, ridho akan kebodohannya hadirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang pintar urusan dunia tapi bodoh dalam urusan agama. Ilmu dunia wah sampai berapa rentet itu titelnya. Tapi kalau masalah sholat nggak tahu, ilmunya sholat nggak tahu, ilmunya wudhu nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala benci kepada mereka yang demikian ini. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Walaupun kita bukan orang pintar, tapi kita ada usaha untuk bagaimana diri kita bisa duduk di majelisnya daripada ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Saya lihat bapak-bapak wajahnya enggak puas ini dengan kebodohan. Walaupun kita masih bodoh hadirin. Tapi karena kita enggak puas akan kebodohan kita, berarti ciri yang pertama enggak ada dalam diri kita. Buktinya apa? Dari Panaragan datang kemari gitu. Dari Tunas Asri datang, dari Margodadi datang, dari Gunung Batin datang. Padahal yang menyampaikan ya itu saja. Pak Khairuddin kan menyampaikan ngilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita enggak boleh puas akan kebodohan. Di mana-mana ada majelis taklim, kita ikuti. Di majelisnya para habaib, di majelisnya para alim ulama hadirin yang mulia, hendaknya kita hadir ketika tidak ada udzur syar'i. Tahu Bang Helmi udzur syar'i ya? Apa Pak udzur syar'i? Sering kita sebut nanti udzur syar'i, sebenarnya bapak-bapak yang tidak ada udzur syar'i itu biar nyari Pak, udzur syar'i ini apa sebenarnya? Kok sering disampaikan udzur syar'i? Udzur syar'i ini udzur yang dibenarkan oleh syariat. Ngopo Pak Bambang enggak teko orang tuanya meninggal? Nah, ini udzur syar'i gitu kan. Ngopo Pak Helmi enggak datang? Istri sakit. Ini udzur syar'i, Pak. Kenapa Karena khidmat tetangga ini udzur syar'i. Kalau perut ini bukan udzur syar'i. Oh, kok enggak teko aku balike kesoren arep mangan sikik mangane maghrib sampai isya gitu. Padahal di sini habis isya makan bukan udzur syar'i Pak gitu kan. Mau ngopi, kalau ngopi enggak ngopi pusing gitu. Saya tak pulang dulu lah ngopinya nyampe isya. Hadirin yang dimuliakan, udzur syar'i adalah udzur yang dibenarkan oleh syariat. Bagaimana orang-orang soleh dahulu hadirin yang mulia gemar di dalam menuntut ilmu, berjalan kaki ratusan kilometer, puluhan daripada kilometer. Ada yang jalan puluhan kilometer hari ini, enggak ada Pak. Kalau dari tempat Kang Gudin setengah kilo pun enggak jalan kaki gitu, pakai motor juga. Kemudian yang kedua hadirin yang mulia,
Yang pertama kita tidak termasuk karena kita hari-hari duduk dalam majelis. Yang kedua adalah hirsu alat dunya, rakus kepada keduniaan. Seolah-olah dunianya mau diambil sendiri, mau diembat sendiri hadirin. Jadi nggak mau mengirimkan daripada keduniaannya untuk akhirat. Padahal dunia yang dicari hari-hari, kalau ditanya, ngopo Pak berangkat ke toko, ke dagang, berdagang, ada yang berangkat ke kantor, ada yang berangkat ke ladang, berkebun. Niatnya adalah untuk mencari bekal ibadah. Ketika ditaskil untuk bagaimana harta bendanya yang sebagian persennya untuk diimpakkan eman-eman. Berarti menyelisih daripada niatnya. Ini niatnya adalah untuk bekal ibadah ya kita kirimkan. Sayyidina Ali dikirimkan semuanya. Abu Bakar Siddiq dikirimkan daripada semuanya. Sayyidina Utsman itu Pak, ketika perang Tabuk itu yang dikirimkan berapa? 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau dihitung sama Gus Baha itu sampai 14 miliaran kalau hari ini. Ada Pak yang hari ini menyumbangkan pondok 14 miliar. Wah selesai Pak bangunan belakang itu. Jangankan 14 miliar, 1 miliar aja loh gitu kan. Nggak usah lah sampai bermiliar-miliar gitu. Ratusan juta aja udah selesai. Ini hadirin yang mulia, jadi gimana? Berapa miliar tadi? Sekian miliar. Di sahabat-sahabat banyak yang kaya. Tapi kekayaannya bukan diembat untuk dirinya sendiri. Kekayaannya adalah digunakan untuk perjuangan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saudagar kaya Sayyidatina Siti Khadijah seluruh hartanya dipersembahkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena dia akan cinta tentang kehidupan yang selama-lamanya, yakni kehidupan akhirat. Lah hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking rakusnya orang terhadap dunia ini, bukan saja yang ada ini diberikan kepada alim ulama, diberikan kepada perjuangan-perjuangan agama, yang enggak ada ini dicari, Pak. Sehingga waktunya sholat Allahu Akbar masih sibuk berkebun. Allahu Akbar masih sibuk bekerja gitu. Sehingga ada yang pekerjanya sampai lembur-lembur dirinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghalang yang kedua insya Allah enggak ada Pak ya. Insya Allah enggak ada lah ya. Waktunya kerja ya kita kerja. Waktunya datangi panggilan Allah untuk mendirikan sholat, ya kita datang sebelumnya. Sebagaimana kemarin disampaikan oleh Haji Aziz, kalau sebelum datang adzan, nanti cahayanya kayak cahaya matahari. Ketika adzan kelitih-kelitih ke masjid, kayak cahaya rembulan. Setelah adzan, kelitih-kelitih ke masjid, kayak cahaya bintang. 1 jam kemudian kayak ublik yang minyaknya mau habis gitu. Maka dengan pengorbanan yang sedikit, yang jaraknya tidak lama hadirin yang mulia, kita sudah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya sebelum adzan sajalah saya datang ke masjid sembari menunaikan daripada sholat sunnah gitu kan. Kan ada dalam ujian itu kan. Jadi nunggu imam sembari sholawatan, sembari puji-pujian. Tidak ketinggalan daripada sholat-sholat sunnah kita. Kalau masbuk sholat sunnahnya ketinggalan gitu Pak Jono. Ya kalau kita masbuk sholat qobliyahnya ketinggalan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wasuhu bil fadl. Penghalang sholat yang ketiga adalah bakhil akan kelebihannya. Bakhil akan hartanya, bakhil akan tenaganya, bakhil akan pikirannya. Pokoknya bakhil akan apa yang ia miliki, yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan, kita bakhil. Kalau tadi di ayat di depan kami bacakan, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fisabilillah. Ingatlah bahwa kalian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum may yabkhal. Maka sebagian kalian itu ada yang bakhil, Pak. Sebagian, Pak ya. Enggak banyak, hanya
sebagian. Sebagian ini ya boleh sebagian besar atau sebagian kecil gitu. Kalau ada hari ini 100 orang hadirin yang mulia, yang bakhil berarti 90 orang, berarti sebagian besar. Kalau hari ini yang pelit 10 orang, berarti sebagian kecil yang bakhil. Tapi sebenarnya kalau bakhil itu bukan bakhil kepada alim ulama kita. Bukan bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yabkhal fa innama yaf'alu an nafsi. Barang siapa yang bakhil, sebenarnya bakhil untuk dirinya sendiri. Sebenarnya yang kita berikan tenaga, pikiran, waktu, harta benda yang kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ini bukan untuk orang lain. Ini adalah untuk diri kita sendiri. Gitu. Wallahul ghani wa antumul fuqara, Allah yang kaya, kamu yang fakir. Harta benda lo yang ngasih Allah, tenaga yang ngasih Allah, pikiran yang ngasih Allah, kesehatan yang ngasih Allah gitu. Kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit saja, kok kita bakhil, sebenarnya bakhil bukan untuk Allah, tapi bakhil untuk diri kita sendiri. Waktu 1 minggu sekali kok bakhil juga. 1 bulan sekali waktunya nisab kok kita bakhil, ya gimana kira-kira? Maka Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebakhilan itu akan kembali kepada diri kita. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling dari seruan ini, dari seruan Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala, mengimpakkan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak mau maka akan diganti dengan kaum yang lain gitu. Di tahun 86 kata Ustadz Muhtadin, saya pernah gerak sama beliau. Beliau ini orang Jambi, Pak. Jadi di Jerman itu ada pohon berderet gitu, kata beliau. Pohon tersebut bertuliskan kalimah la ilaha illallah. Mungkin pohon pertama ada tulisan lam alif, kemudian pohon kedua ada alifnya, pohon ketiga ada haknya, ya. Dan seterusnya. Pokoknya lafaz daripada la ilaha illallah itu tertulis dari pohon tersebut. Asbab daripada pohon tersebut hadirin yang mulia, banyak orang yang masuk kepada agama Allah. Karena menyebabkan daripada orang masuk kepada agama Islam, akhirnya pohon itu ditebang oleh pemerintah sana. Kita sering dengar, apalagi sekarang di media sosial, kan, ada buah ketika dibelah bertulisan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang dakwah? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngajak manusia untuk taat kepada Allah, untuk nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak mau menjembatani orang untuk dapat daripada hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala siap untuk menggunakan makhluk-makhluk lainnya untuk menyeru daripada manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 22 September nanti di Temboro hadirin, itu akan dibentuk rombongan-rombongan yang bergerak. Ya kan? Bergerak kemana? Bergerak ke seluruh daripada penjuru dunia. Ada yang berangkat 4 bulan, ada yang berangkat 40 hari, ada yang berangkat 3 hari. Gitu. Kalau 3 hari dari masjid kita, Pak. Ada yang berangkat 40 hari ke berbagai daripada negara dalam maupun luar negeri hadirin yang mulia. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di Makomi, di tempat kita masing-masing, kita doakan kawan-kawan kita yang niat berangkat untuk bagaimana bisa berangkat bergerak untuk sama-sama mendakwahkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Pak, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, riya dalam amal. Jelas bukan karakter orang soleh. Yang kelima adalah ijabu bil ra'i. Ujub, Pak. Masjid kele enggak aku enggak dadi. Kuwi ya ujub. Jamaah wi Gunung Batin lek enggak aku ya enggak dadi misalnya. At-taqwa, Pak Bambang ngaku, Pak Bambang lek aku ya enggak dadi misalnya. Nah itu ujub hadirin. Itu bukan pribadi yang
pribadi yang soleh. Kita hilangkan daripada perasaan-perasaan seperti itu. Karena yang ngasih kekuatan kepada diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ajak kawan-kawan kita menuju daripada majelis-majelis kebaikan. Insyaallah Pak ya. Subhanallah subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.